Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Oke, sebelum dimulai ceritanya seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga ya Tuan dan Anak. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Bab 3324, 10 pertandingan. Bab 8931 sampai dengan bab 8935. Terima kasih, jazakumullah khairan kasiran, Mimin ucapkan kepada Tuan Agus Gobel yang langganan atau join dengan Sobter Channel. Itu sangat berarti buat Mimin. Semoga kebaikannya dibalas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala berlipat-lipat ganda, dan dilancarkan dalam segala urusannya serta disehatkan selalu, beserta semua keluarganya. Amin ya robbal alamin. Oke, mari kita lanjutkan lagi ceritanya. Melihat Ye Chen berbicara begitu natural dan percaya diri, Mitsui Yoshitaka menyadari bahwa Ye Chen mungkin tidak terlalu ingin menghasilkan uang melalui konser tawana di Tiongkok. Jadi, dia berkata kepada Ye Chen, karena Tuan Ye punya cara untuk mengekang kenaikan harga, saya tidak keberatan. Saat dia mengatakan itu, dia merasa karena dia ingin menjual bantuan Ye Chen, akan lebih baik menjual semuanya sekaligus. Jadi dia berkata, Tuan Ye bilang akan ada 8 konser, lalu kami akan menambahkan 2 lagi. Dan mari kita jadikan 10. Pemilihan kota dan pemilihan tempat untuk 10 konser semuanya terserah Pak Ye. Soal remunerasi kinerja tawana dan tim, mari kita adopsi model pembagian box office. Menurut praktik universal, itu akan membutuhkan 70% dari box office atau bahkan lebih tinggi bekerja sama dengan Tuan Ye. Hanya 50% saja yang baik-baik saja. Ye Chen melambaikan tangannya. Tidak, gunakan saja 70% normal. Jika saya masih memiliki keuntungan di sini, saya akan menyumbangkan semua keuntungan dan tidak menyimpan apapun untuk diri saya sendiri. Ekspresi Mitsui Yoshitaka terkejut, dan dia bahkan lebih bingung. Apakah Marvin ini sengaja berusaha bergaul dengan uang 10 konser tawana? Selama dia melakukan beberapa trik pada tiketnya, dia akan mendapat keuntungan dasar ratusan juta dolar, dan dia bisa membeli 7 atau 8 jet bisnis Gulfstream G700 termewah. Tapi bukan saja dia tidak menghasilkan uang, dia bahkan menyumbangkan semua keuntungan dari pertunjukan itu. Bagaimana Mitsui Yoshitaka mengetahui bahwa dengan nilai Ye Chen, berapa nilai uang kecil ini? Terlebih lagi, dia selalu membenci operasi di belakang layar. Kali ini, dia tidak hanya ingin memberikan beberapa manfaat kepada penggemar domestik dan membiarkan dampak ekonomi tawana berkontribusi terhadap PDB Tiongkok, tetapi yang lebih penting, dia ingin memberikan contoh yang baik untuknya. Pasar pertunjukan dalam negeri. Semua orang berteriak untuk menghentikan calo. Tetapi mereka melakukan bisnis calo super yang bahkan lebih berhati hitam daripada calo. Begitu konser tawana bisa menghilangkan calo sepenuhnya,
Jika masih ada operasi kotak hitam oleh calo di pertunjukan apapun di masa depan, akan terlihat jelas bahwa ada penipuan. Saat ini, Ye Chen melihat bahwa kondisi inti telah dinegosiasikan dan tidak ingin terus berkomunikasi dengan beberapa orang. Jadi dia membuka mulutnya dan berkata kepada Mitsui Yoshitaka, "Tuan Mitsui, istri saya masih menunggu saya. Saya serahkan kepada Anda untuk menanganinya. Saya harap Anda masing-masing dapat mengingat apa yang baru saja saya tanyakan dan tidak membuat kesalahan apapun." Setelah itu, dia mengabaikan Tavana dan Mitsui Yoshitaka, tapi berkata kepada Fei Kexin, "Nona Fei, ayo masuk." Oke, Fei Kexin mengangguk dengan sungguh-sungguh, memberi isyarat hormat, dan berkata, "Tuan Ye, tolong undang saya dulu." Ye Chen tidak sopan padanya, dan berjalan kembali menuju pesta. Fei Kexin hanya menatap Ye Chen, jadi tentu saja dia mengikuti Ye Chen selangkah demi selangkah, bahkan tanpa menyapa yang lain ketika dia pergi. Melihat Ye Chen telah pergi, Mitsui Yoshitaka tiba-tiba menghela nafas lega karena suatu alasan. Dia sedikit bingung. Dia telah berada di dunia ini selama bertahun-tahun, dan dia telah menerima pelatihan elit selama bertahun-tahun dari keluarga papan atas seperti Mitsui. Tapi dia tidak menyangka bahwa di depannya saat menghadapi seorang pemuda Tiongkok, dia merasakan rasa penindasan yang kuat. Baru setelah Ye Chen berbalik dan pergi, semangatnya menjadi rileks. Seperti dia, Tawana juga merasakan rasa penindasan yang kuat di hadapan Ye Chen. Kini setelah Ye Chen tiada, dia akhirnya mendapat kesempatan untuk merasakan kegembiraan sisa hidupnya. Kemudian, dia tidak bisa menahan tangisnya dengan keras. Bagaimanapun, dia adalah wanita bangga yang terkenal di seluruh dunia. Dia tidak pernah mengalami hal yang begitu mengerikan, juga tidak pernah begitu dekat dengan kematian. Dia juga membutuhkan pelepasan emosi. Trevor, yang berada di samping, tidak lagi peduli dengan konflik di antara mereka berdua. Dia mengulurkan tangan untuk memeluk Tawana dan menghibur dengan lembut. "Tidak apa-apa, sayang, semuanya sudah berakhir. Kita harus bersyukur bahwa kita telah melakukannya. Masih hidup, ini bahkan layak untuk diurus, rayakan." Tawana juga memahami kebenaran ini. Setelah selamat dari bencana, masyarakat akan merasa seolah-olah tidak ada yang lebih penting di dunia ini, dan hidup adalah hasil terbaik. Tapi air matanya tidak bisa dikendalikan dengan mudah, jadi dia berbaring di pelukan Trevor dan menangis. Mitsui Shinmei memiliki hubungan pribadi dengan Tawana. Melihatnya menangis, dia melangkah maju untuk menghiburnya dan berkata, "Tawana, yang harus kamu lakukan sekarang adalah menenangkan suasana hatimu dan mempersiapkan penampilan selanjutnya. Kamu terlalu emosional. Fluktuasi pasti akan berdampak buruk pada penampilan Anda. Anda harus berpura-pura tidak terjadi apa-apa malam ini. Jadi Anda tidak boleh membiarkan orang lain melihat petunjuk apapun di atas panggung."
Mitsui Shinmei tidak menghiburnya seperti yang dilakukan Trevor, tapi langsung menunjukkan intinya dan memintanya untuk menghadapinya. Cara ini memang efektif. Tawana segera menyadari bahwa jika emosinya begitu tidak stabil dan dia terus menangis, dia pasti akan melakukannya berdampak besar pada suara Anda dan bahkan menghabiskan banyak energi fisik. Dalam hal ini, efek penampilan malam ini akan sangat berkurang. Jadi, dia segera mengulurkan tangannya untuk menyeka air matanya, dan mengambil nafas dalam-dalam beberapa kali untuk memaksa dirinya untuk tenang. Dia memperingatkan dirinya sendiri di dalam hatinya bahwa dia harus memberikan penampilan yang sempurna kepada para penggemar malam ini dan tidak mengecewakan mereka sendiri biarkan orang bernama Ye itu jatuh. Melihat Tawana menunjukkan emosinya, Mitsui Yoshitaka berkata kepada semua orang, "Miss Sweet, di luar sangat dingin. Mengapa kita tidak kembali ke pesta? Saya akan meminta orang-orang saya membawa para pembunuh ini, rumah sakit dalam keluarga Mitsui. Dan kami akan berpura-pura bahwa apa yang terjadi sore ini tidak pernah terjadi. Saya ingin tahu apakah Anda dan Tuan Kennedy keberatan?" Tawana langsung berkata tanpa sadar, "Saya tidak keberatan. Semuanya akan sesuai pengaturan Tuan Ye." Tawana diyakinkan oleh Ye Chen saat ini, dan luka lubang jarum di lehernya masih terasa sakit dan tak tertahankan. Tapi hatinya sangat bahagia. Jika bukan karena Ye Chen, dia mungkin sudah mati tanpa bisa dijelaskan sekarang. Jadi bagi Ye Chen, dia tidak lagi memiliki pikiran tidak patuh. Mengingat bahwa dia tidak cukup menghormati Ye Chen sebelumnya, dia merasa lebih malu. Mitsui Shinmei juga sangat penasaran dengan Ye Chen. Dia tidak mengerti mengapa Ye Chen begitu kuat menghadapi begitu banyak pembunuh yang telah dipersiapkan dengan baik. Dia tidak hanya mampu menaklukkan mereka, tetapi juga menjaga keamanan Tawana dan Trevor tidak tahu mengapa Fei Kexin selalu menghormatinya. Pria ini penuh misteri dan indera penglihatan seperti gunung es. Orang-orang mau tidak mau ingin menjelajahinya. Gunung es ini tersembunyi di bawah air bagian. Saat ini, Ye Chen dan Fei Kexin kembali ke tempat kejadian bersama. Ketika Xiao Churan melihat kedua orang itu kembali, dia dengan cepat melangkah maju dan bertanya pada Ye Chen dengan prihatin, "Suamiku, apa yang kamu katakan kepada Tuan Mitsui itu?" Ye Chen tersenyum santai dan berkata, "Katakan saja padanya bahwa Feng Shui kubah ini tidak terlalu bagus dan perlu diselesaikan sedikit agar bisa berjalan lancar." Xiao Churan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apakah dia percaya dengan apa yang kamu katakan?" "Tentu saja saya mempercayainya." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Saya bahkan membantunya memecahkannya secara gratis, dan dia sangat berterima kasih." Xiao Churan merasa lega, tapi di saat yang sama kekhawatiran baru muncul di benaknya. "Suamiku, menurutmu konser malam ini masih bisa digelar sesuai jadwal? Menurutku Cia itu sepertinya sangat tangguh. Bukankah mereka akan melepaskan menaranya? Fana sudah kembali?"
Ye Chen tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, suamiku. Saya baru saja membantu Audio Tuan milik Mitsui Software memecahkan Channel. dilema Feng Shui. Dan agen Chia itu mengirim tawanan kembali, mengatakan bahwa Amerika Serikat untuk sementara menghentikan penyelidikan terhadapnya. Dengan cara ini dia kinerja tidak akan terpengaruh." "Benarkah?" Xiao Curan tercengang dan berkata, "Saya melihat orang-orang itu datang dengan begitu ganas. Dan saya pikir mungkin penampilan tawana malam ini akan buruk. Apakah ada perubahan haluan secepat ini?" "Ya." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Dia telah kembali dan mungkin sedang mengobrol dengan keluarga Mitsui di luar. Jangan khawatir. Pertunjukan malam ini pasti akan berjalan sesuai jadwal." Bersambung.